ahlinya IT yang ada di Semesta. Pastinya teman-teman nanti ketika di SMP, di SMA Semesta, mungkin baru dengan device-nya, mungkin butuh informasi berkaitan dengan internet, berkaitan dengan perangkat belajarnya, karena Semesta memang menggunakan teknologi yang cukup canggih, berbasis internet, berbasis digital, maka beliaulah Mr. Rizan yang salah satu ahli yang ada di Semesta yang kita miliki bersama. Syukur kita juga seiring bahwa mungkin teman-teman, ibu bapak semuanya yang hadir, perlu kita bersyukur bahwa di pagi hari ini kita sudah bisa nyaman untuk menyimak persiapan masuk di sekolah Semesta. Mungkin di luar sana teman-teman mungkin masih banyak yang belum memperoleh sekolah, jadi teman-teman yang kelas 7, kelas 10 harus benar-benar yakin bahwa insya Allah pilihan teman-teman semuanya akan membawa keberkahan, manfaat dalam menapaki dunia pendidikan selanjutnya. Baik, tanpa panjang lebar, biar lebih efektif, mari kita sama-sama simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Mr. Rizan seputar EduNav System yang ada di Semesta. Kepada Mr. Rizan, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Ulin atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman semuanya sehat. Oke, langsung saja. Sesuai dengan topik hari ini, yaitu Semesta Student Information System. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu SIS atau Student Information System. Kemudian saya akan juga mendemokan SIS yang Pak Ulin, apa ini suaranya Bisa didengar? Pak Ulin? Halo, siap? Bisa Pak Bisa, Rizan? oke. Bisa. Oke, Silakan. langsung saja. Oke, sebagai permulaan, apa itu SIS? Pak Rizan, SIS maaf. atau Student Information. Mungkin bisa diulang Gimana? share screen-nya, belum bisa terlihat share screen-nya. Ini sudah belum? Ini sudah? Diulang lagi, maaf. Share screen-nya sudah belum Pak ini Pak? Diulang lagi Pak Rizan, diulang lagi. Di close dulu, kemudian itu lagi. Mohon maaf. Kelihatannya masih belum terlihat. Untuk Mungkin dari teman-teman bisa sampaikan di chat juga, room chat yang ada di bawah. Sekiranya mungkin belum terlihat screen dari Mr. Rizan. Atau mungkin juga teman-teman nantinya bisa menyampaikan pertanyaan di kolom chat yang ada di bawah. Oke, Mr. Rizan bisa diulang lagi, mohon maaf. Oh, ini sudah? Pak Ulin? Ya. Ini sudah belum Pak? Ini sudah ya? Berloading mungkin ya? Belum terlihat Pak. Ini dari teman-teman juga masih belum bisa. Coba di itu. Sudah ini Pak. Sebentar ya, saya coba Ya. close. Close dulu. Ini sudah? Masih Pak Rizan? Oke, sudah. Oke. Ini animonya cukup besar ini Pak Rizan dari teman-teman dan juga orang tua kelihatannya. Mari sama-sama. Yeah. Oke. Oke, SIS atau Student Information System atau juga ada nama lainnya juga ada yang menamakan Student Management System atau School Administration Software.
Itu merupakan sistem informasi manajemen yang digunakan untuk mengelola data siswa yang digunakan oleh suatu lembaga pendidikan. Mungkin salah satu informasinya adalah di sana mungkin kita bisa melihat data siswa, data kelas atau data mapel yang diikuti siswa, kemudian assessment atau ujian ataupun report penilaian siswa dan lain-lain. Kemudian untuk semesta, SIS yang dimiliki semesta beralamatkan semesta.edunaf.net. Jadi untuk mengakses semesta SIS, kalian karena ini berbasis online atau ya website, jadi kalian harus menggunakan browser. Browser apa saja bisa. Kita langsung demokan saja. Untuk mengaksesnya, kalian bisa klik ini semesta.edunaf.net. Saya sampaikan di sini sebentar. Yang pertama, perhatikan tabel berikut. Jenis hewan yang Oke. Sepertinya tadi ada yang meng-unmute saya, Pak. Oh ya, maaf. Oke. Sekarang sudah bisa, Pak Rizan? Ya, sudah. Sudah. Oke, ini saya contohkan di sini salah satu akun siswa yang sudah saya buat. Share-nya sudah ya? Share screen-nya, Pak Ulin? Share screen bisa? Sudah bisa terlihat. Ini setelah kita buka websitenya, SIS-nya, nanti halaman yang muncul pertama kali ada seperti ini, halaman login. Ini username-nya, kemudian password-nya. Username itu menggunakan apa ya Pak Rizan itu ya tadi? Username kita menggunakan NIS, nomor induk sekolah, bukan NISN. Bukan NISN ya. Nanti kalau sudah mulai KBM akan dibagikan oleh wali kelas masing-masing, Pak. Baik, oke. Oke, ini kalau untuk pertama kali login, biasanya nanti, bukan biasanya ya, nanti kalau pertama kali login, nanti halamannya bukan seperti ini, tapi nanti ada halaman untuk merubah password. Kalian bisa masukkan password yang default-nya, ataupun mau sekalian ganti password baru. Kalau sudah, nanti muncul seperti ini halaman awalnya, dashboard-nya. Di sini ada keterangan nama siswanya, kemudian di bawahnya ada keterangan nama wali kelasnya, di bawahnya ada kalender akademik. Ini kebetulan belum saya isi, mohon maaf. Nanti biasanya kalau sudah KBM berjalan, nanti ada misalnya tanggal sekian libur, tanggal sekian ada acara apa, nanti di sini ada keterangannya di sini. Kemudian di bagian tengah ini ada mapel yang akan kita ikuti masing-masing siswa nanti. Di sini misalnya hari ini nanti ada matematik, IPS, musik, chemistry, dan PKN. Di sini kenapa tidak matematik 1, IPS 1? IPS kan ini 1, ini matematik ada 2, chemistry ada 2. Ini maksudnya per jam pelajaran. Karena di sini sistemnya attendance-nya atau absensinya nanti per jam pelajaran. Jadi kalau
matematik ada 2 jam pelajaran, di sini akan muncul 2 kali. Jam pertama matematik, jam kedua matematik, jam ketiga IPS dan seterusnya. Kemudian di sini ada tombol schedule untuk melihat jadwal secara keseluruhan atau 1 minggu full ya. Saya coba buka di sini. Nah, seperti ini. Maka akan muncul dari siswa ini, yaitu kelas 7A, jadwalnya seperti ini. Hari Senin ada bahasa Jawa, ada fine art, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini. Kemudian di bawahnya lagi ada data assessment atau tugas-tugas kalian di hari ini. Kemudian di sini, nah ini di atas ini ada tombol untuk membuka halaman ujian. Misalnya kalau kalian saat mid semester atau ujian akhir semester, kalian bisa buka halaman examnya atau ujiannya di sini. Ini karena bukan waktunya untuk ujian, jadi ini halamannya tidak aktif ya. Saya coba klik di sini sebentar. Dalam lagi. Ini nanti menyusun saja mungkin. Intinya ini adalah tombol untuk mengakses halaman ujian. Kemudian di bawahnya ada bagian announcement atau pengumuman. Mungkin pengumuman bisa dari wali kelas atau dari admin atau dari kepala sekolah. Kemudian di sini ada bagian berita. Seperti itu. Kemudian saya akan jelaskan menu-menu di atasnya. Di sini ada tulisannya jelas atau tidak, Pak Ulin? Kalau di saya jelas, tapi ini ada Mas Arjuna kelihatannya jelas. Perlu dijelaskan itu lagi. Kurang saya besarin lagi ya? Iya, coba dibesarin lagi, Pak Rizan. Ya, Oke. seperti ini. Sudah. Nah, di sini menu yang paling atas sebelah kanan ini ada menu semesternya. Jadi misalnya ini ada semester 1 tahun 2017, 2018, kemudian dan seterusnya ini. Ini defaultnya adalah semester yang sedang kita laksanakan, tahun ajaran yang sedang kita laksanakan. Tapi untuk melihat, misalnya kalian sudah kelas 7 atau kelas 12, kalian bisa lihat data-data kalian dengan mengganti semesternya. Karena ini semester 2 ya, ini masih semester 2, saya aktifkan semester 2-nya. Untuk mengakses data semester sebelumnya, kalian bisa ganti ini aja semesternya. Misalnya semester 1 tahun kemarin, klik saja di sini. Nanti muncul data-data nilai di sini, nilai attendance atau kehadiran siswa di semester yang ini yang sesuai ya, atau semester 1 tahun 2019-2020. Saya ganti lagi ke defaultnya. Kemudian di sini ada menu untuk mengganti bahasanya. Nah, kalian bisa ganti bahasa Indonesia. Nah, ini saya coba ganti bahasa Indonesia. Nah, nanti semua ini label-label yang dari sistemnya akan berubah jadi bahasa Indonesia. Seperti ini kalender, ya seperti itu. Saya ganti ke bahasa Inggris saja. Kemudian di sini ada menu untuk menyimpan data atau file dari siswa masing-masing ya, siswa yang bersangkutan di sini. Misalnya mau menyimpan file materi pelajaran gitu ya, klik
file, terus kalian ini klik ini. Nah, kalian tinggal pilih filenya seperti ini. Kalau sudah, kalian tinggal upload. Ya, seperti itu aja. Tidak perlu saya contohkan. Kemudian di sini ada notification atau misalnya ada notifikasi dari sistem, nanti akan muncul di sini. Kemudian di sini ada menu untuk setting dan logout. Logout berarti untuk keluar dari account kalian. Kemudian setting ini setting untuk sebentar. Setting untuk mengganti password dan mengganti tema. Misalnya kalian ingin mengganti password, kalian bisa tulis di sini. Ini password yang sekarang, kemudian password yang kalian inginkan. Ini konfirmasi password yang baru. Kalau sudah, nanti tinggal klik submit. Kemudian ini yang di bawahnya ada setting untuk mengganti tema. Misalnya ini kan warna indigo, kita mau ganti misalnya merah, kalian tinggal klik ini, kemudian klik submit, seperti itu. Nanti temanya berubah. Saya ganti lagi. Saya biarkan merah saja ya. Kemudian kita kembali ke halaman awal, ke dashboard atau home. Ini di atas, di bawah dari toolbar ini ada beberapa menu. Di sini ada dashboard untuk mengakses halaman awal atau home. Kemudian ada course atau mata pelajaran. Nah, ini ada list mata pelajaran yang kalian ikuti. Kemudian di sini ada menu kalender, di dalamnya ada kalender, ada schedule, ada attendance. Kemudian is adalah ujian. Evaluasi. Saya agak lupa ini. Evaluation of achievement standardized exam. Jadi evaluasi ujian standar. Ini tingkatnya nasional. Jadi sekolah-sekolah yang kerjasama dengan Eduversal. Kita kan kerjasama dengan Eduversal ya. Jadi nanti ketika mid ataupun ujian semester, nanti ada, kita istilahnya is, ada yang is, ada yang non is. Untuk is, ini soalnya dari pusat, jadi tingkatnya nasional, dan nanti biasanya ada sertifikat untuk yang peringkat 1, 2, 3, seperti itu. Kemudian ini ada klub, ini news bisa diakses di sini juga. Selain di sini, kalian juga bisa mengaksesnya di sini. Oke, sekarang kita ke halaman course. Kita coba klik. Nah, di sini kita bisa pilih mapelnya. Misalnya saya mau lihat IPS ya, misalnya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada keterangan nama gurunya, guru IPS kalian. Kemudian di bawah ada pengumuman dari wali kelas, dari guru mapel kalian. Kemudian di sebelah kanannya ada jurnal yang diupload oleh guru mapel. Nah, di sini contohnya ada ini keterangannya. Jadi ini materi-materi yang sudah kalian ikuti ya di sini. Kemudian di sini ada asesmen atau tugas. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau untuk melihat semua asesmen, kalian pilih all. Nah, di sini kita bisa lihat homework, ada homework 1, homework 2, homework 3, ada nilai praktis, ada ini nilai praktis ada 2, berarti ada midterm juga. Untuk lihat per assessment, kita bisa klik ini. Misalnya kita mau lihat nilai homework-nya aja, kalian klik ini. Nah, di sini kita bisa lihat homework 1, ini namanya siapa, saya lupa. Hendri Setiawan dapat nilai 78. Ini homework pertama dia dapat 78, homework kedua dapat 80, dan seterusnya. Terus
saya mau lihat nilai kuisnya. Kalian klik kuisnya aja di sini. Nah, ini materi kuisnya atau tema kuisnya. Kuis ini kalian dapat 75, kuis yang ini kalian dapat 75 dan seterusnya. Terus mau lihat nilai midterm, kalian klik ini aja. Nah, seperti ini. Midterm exam kalian 75. Ya, dan seterusnya. Kemudian ini untuk discussion. Nah, di sini ini discussion untuk mata pelajaran IPS berarti. Kalau kalian mau berdiskusi dengan guru IPS, ini berarti dengan Bu Susan Asanti, kita klik ini aja, start new discussion. Nah, seperti ini. Tema atau judul discussion-nya apa? Kalian tinggal pilih ini aja. Ditulis aja di sini. Misalnya, kalau IPS apa ya? Sebentar. Misalnya mau tanya bab 1 gitu aja. Bab 1. Temanya bab 1. Gitu. Kemudian misalnya kita mau tanya ini. Bu, bisa minta tolong. Ya, nanti kalian bisa coba-coba di sini nanti. Nah, intinya di sini nanti ada discussion di sini, atau saya contohkan saja ya. Saya contoh saja misalnya, Bu, bisa terang. Misalnya ini sebagai contoh aja. Ini kalian juga bisa upload file untuk discussion. Kalau sudah, tinggal klik submit. Ya, seperti ini. Nanti di akun guru mapelnya, di sini berarti di akunnya Bu Susana Santi, nanti ada notifikasi di bagian discussion-nya, nanti bisa dijawab oleh Bu Susana Santi. Kemudian ini bagian, saya coba klik ini lagi, bagian mata pelajaran courses. Nah, di sini. Nah, nanti kalian bisa pilih di masing-masing mapel. Kemudian di sini ada kalender. Kalender itu ada sub menunya, ada kalender, berarti kalian bisa lihat kalender akademik di sini. Kemudian schedule. Nah, seperti ini. Ini ada attendance. Kalian bisa lihat di sini attendance. Nanti kalau sudah berjalan, nanti kalian bisa lihat di sini. Misalnya tanggal sekian, tanggal 1 Juni, jam pertama, kalian misalnya tidak masuk, nanti ada keterangan di sini absen. Atau izin, di sini ada keterangan izin. Misalnya ini, kita itu nanti ada izin, ada sakit, dan ada absen. Atau tidak ada keterangan. Nah, ini masing-masing jam pelajaran ada. Jadi jam 1, jam kedua semuanya ada keterangan di sini nanti. Kemudian untuk ini kalender sudah. Untuk IS. Nah, di sini kita bisa akses atau lihat nilai IS yang pernah kita ikuti. Misalnya ini IS 1. IS 1 berarti exam untuk mid semester 1, IS 2 berarti ujian semester 1, untuk IS 3 berarti mid semester 2, IS 4 itu ujian semester 2, seperti itu. Kita coba lihat ini siapa namanya, Hendri Setiawan, nilainya berapa di IS 1. Kita tinggal klik ini. Nah, seperti ini kita bisa lihat
untuk IS itu hanya soal hanya mapel matematika, fisika, biologi, kimia, dan bahasa Inggris. Selain ini sementara belum ada. Jadi di Edunaf ini nanti kalian hanya bisa lihat mapel matematik, fisika, biologi, kimia, dan bahasa Inggris. Mungkin yang lainnya akan menyusul nanti. Saya coba contohkan di sini. Kita mau lihat nilai matematika, tinggal klik aja di sini. Nah, di sini bisa kita lihat di IS 1 ini, Henry Setiawan. Sebentar. Kita bisa lihat di sini soal nomor 1, topiknya ini, subtopiknya ini, nilainya sekian. Poinnya sekian ya, poinnya sekian, poinnya ini nomor 1 poinnya 1, nomor 2 poinnya 2, seperti itu. Sebentar, untuk nilainya sebentar. Oke, 1. Sebenarnya ada sedikit masalah, mohon maaf. Di sini belum muncul ini nilainya, jadi cuma sekedar kunci jawabannya atau answer key. Kemudian untuk ini, kalau kalian mau lihat cara pengerjaannya atau solusinya di sini, solusi dari soal-soalnya, cara menjawab soalnya, kalian bisa lihat di sini. Nah, seperti ini. Begitu. Kemudian di sini ada menu klub. Dan nanti di sini ini belum saya masukkan yang klub. Nanti kalau sudah, nanti di sini akan terlihat klub yang kalian ikuti. Ya, seperti itu. Kemudian di sini news, berarti di sini nanti ada halaman berita. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini ada contoh beritanya, seperti nanti judul beritanya di sini, dan ini isi beritanya. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Sebentar. Sepertinya ada yang kelewatan saya. Sebentar. Ya, untuk akun siswa mungkin cukup sekian, Olin. Mungkin saya lanjut ke akun ini ya, Pak, untuk wali murid ya, Pak. Betul. Mungkin nanti teman-teman bisa simpan pertanyaan dahulu. Nanti setelah selesai saja, semuanya yang berkaitan dengan orang tua nanti bisa bertanya. Begitu Pak Rizan ya, kita lanjutkan aja ya. Ya, ini saya lanjutkan untuk akun orang tua, karena ini partisipannya ada orang tua juga yang ikut. Betul. Saya contohkan di sini, misalnya sebentar. Nah, ini saya sudah coba buka. Ini wali murid dari siswa yang tadi ya, Henry Setiawan. Kebetulan di sini wali murid dari Henry Setiawan itu mempunyai 2 siswa di semesta di sini. Jadi setelah wali murid login ke SIS semesta ini atau semestaedunaf.net, nanti muncul seperti ini. Ini halaman awalnya. Karena ini ada 2 siswa yang sekolah di semesta, nanti di menu children ini, my children ini, muncul 2 siswa dari wali murid yang bersangkutan. Nah, misalnya kita mau lihat ini nilai data dari Henry Setiawan, kita bisa klik ini. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa lihat ini ini nama wali kelasnya, kemudian ini mapelnya. Di sini ada mau lihat schedule, ada absensi, ada report. Jadi saya jelaskan satu persatu. Ini untuk yang course ini atau mapel. Nanti di sebelah ininya, sebelah kanannya nanti muncul list mapelnya. Jadi misalnya
saya klik ini course, terus ini saya pilih wali murid tinggal pilih ini mapelnya apa. Misalnya kita mau lihat nilai agama, religion, tinggal klik ini. Nah, nanti muncul seperti ini. Muncul assessment-nya. Di sini misalnya ada Hambuk 1, temanya ini, hafalan nama malaikat, dia nilainya 75, Hambuk 2, nilainya 80, dan seterusnya. Untuk mapel lain tinggal klik ini aja, PKN misalnya. Seperti ini. Wali murid bisa lihat di sini. Hambuk 1, siswa saya, anak saya, nilainya berapa, bisa dilihat di sini. Kemudian mapel-mapel yang lainnya tinggal dibuka aja, diklik aja, seperti ini. Nanti muncul semua assessment yang pernah diikuti siswa. Nah, seperti ini. Di sini per ini ya, per sub ini detailnya detail per assessment-nya semuanya muncul di sini. Kemudian yang di sini adalah rata-ratanya. Hambuk rata-ratanya berapa? Kita bisa lihat di sini. Ini berarti IPS. Hambuk dari IPS rata-ratanya berapa? Kita bisa lihat di sini. Nah, kuisnya rata-ratanya berapa? Bisa lihat di sini. Kemudian ini lanjut ke schedule, sama saja seperti yang akun siswa. Wali murid bisa lihat jadwal dari siswanya, dari anaknya, seperti ini. Nah, ini berarti hari Senin jam pertama, ya sama seperti tadi. Ini jam pertama sampai jam terakhir. Ini hari Selasa, jam pertama sampai jam terakhir. Kemudian untuk melihat kehadiran siswa, kita klik attendance seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tidak full ya, karena sebagai sampel saja. Ini berarti siswa ini jam ke-5, jam ke-6 tidak hadir, seperti itu. Ini absen. Ini ada yang telat. Siswa ini tanggal sekian, jam ke-1, jam ke-7, dan ke-8, siswa ini telat masuk jam pelajaran, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada menu report. Nah, seperti ini. Semua wali murid bisa mengakses report di sini, di halaman ini, di menu report. Nah, di sini misalnya saya wali murid mau lihat reportnya di semester 2, midterm semester 2, tinggal klik ini. Nah, nanti otomatis terdownload. Nah, coba kita buka. Nah, seperti ini. Ini tampilan dari raport midterm seperti ini. Kemudian saya mau lihat report final semester 2, tinggal klik aja seperti ini. Otomatis download. Kemudian kita buka. Nah, seperti ini. Ini report final semester seperti ini. Oke, seperti ini. Ini menu news berarti sama saja seperti tadi, sama seperti akun siswa. Bisa lihat di sini. Ini mungkin ada berita-berita yang disampaikan oleh semesta, nanti akan muncul di sini. Kemudian kalau mau lihat anak yang satunya, kita tinggal klik ini My Children, kemudian kita pilih siswanya. Misalnya ini siswa kedua, anaknya, anak yang keduanya, kita klik. Nah, halamannya sama seperti tadi, kita tinggal pilih ini menunya. Kalau mau lihat masing-masing report dari mapel, tinggal klik ini course, kemudian pilih mapel yang diinginkan. Ya, sama seperti tadi. Reportnya berarti tinggal ini, klik report. Nah, seperti ini. Mungkin sekian dari saya, Pak Ulin. Bisa dilanjut.
tanya jawab. Baik, Pak Rizan. Pak Ulin. Terima kasih. Informasi yang cukup detail. Namun kiranya dari Bapak Ibu orang tua dan juga teman-teman kelas 7, 10 khususnya, dan mungkin juga dari teman-teman dari yang lain, partisipan yang hadir pada pagi hari ini, kita sudah berkenalan dengan Semesta Information System, SIS, EduNav, Information System. Sistem Information System, mohon maaf. Information System. Students Information System. Nah, kadang karena banyak sistem yang ada di Semesta, informasi seputar anak-anak kita yang ada di Semesta, secara khusus bagi orang tua bisa mengecek melalui edunav.net, semesta.edunav.net, yang di situ kita bisa mengetahui bagaimana progress report anak-anak kita selama belajar di Semesta. Kemudian buat teman-teman juga kita bisa mengetahui sejauh mana performa kita di Semesta. Kalau pada pertemuan sebelumnya mungkin kita sudah mengetahui bagaimana sistem yang ada di Google Classroom, maka report semua yang ada di Google Classroom, Bapak Ibu guru semuanya akan input data di EduNav System atau Student Information System SIS di situ. Itu kira-kira sedikit rangkuman dari apa yang disampaikan oleh Mr. Rizan. Mungkin dari teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan dipersilahkan, atau mungkin dari Bapak Ibu orang tua, sumonggo. Silakan. Itu di chat, Pak, di chat ada pertanyaan. Oh ya. Oke, mengulang pertanyaan, ada 3 pertanyaan Pak Rizan yang sudah masuk. Ini dari Mas Hilmi Saimi. Passwordnya apa? Mungkin sudah dijawab oleh Pak Korib tadi, tapi mohon disampaikan lagi. Ya. Monggo. Nanti akun atau user dan passwordnya nanti akan dibagikan oleh wali kelas kalian masing-masing nanti. Berarti passwordnya nanti bisa diganti juga nggak itu, Pak Rizan? Masuk KBM nanti. Gitu. Ya, bisa nanti. Bisa diganti lewat sistemnya ya, tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, atau saya contohkan lagi, Pak? Mungkin tidak perlu, artinya nanti bisa di itu ya, siswa akan dapat password, username, kemudian nanti dalam perjalanannya nanti bisa diganti juga gitu ya. Iya, betul. Gitu. Yang penting harus diingat gitu ya Pak Rizan ya. Ya, harus diingat, jangan lupa terus. Betul. Dan juga karena device teman-teman semuanya itu kan menggunakan berbasis Google ya, jadi mereka pun bisa menyimpan di drive yang ada di Google ya, mungkin Pak Rizan ya. Bagaimana Pak? Jadi semua informasi yang berkaitan dengan mereka mungkin bisa disimpan juga di drive gitu ya, biar tidak lupa gitu kan. Bisa juga ya? Oh iya, boleh. Boleh ya, oke. Bisa juga itu pertanyaan pertama. Intinya nanti kalian harus simpan ini passwordnya, terserah kalian mau di internet atau di buku atau di catatan gitu, kalian bisa disimpan ininya, akunnya dan passwordnya, supaya kalian kalau lupa tinggal dilihat lagi. Jadi kalau lupa kan kalian harus menghubungi saya, mungkin barangkali ya, kan lebih enak kalau kita simpan sendiri seperti itu. Oke. Baik, Pak Rizan, itu mungkin sudah terjawab. Mas Hilmi, kalau misalnya masih kurang lengkap, jawabannya mungkin bisa ditambahkan di kolom chat yang ada di situ. Kemudian dari Mas Arjuna di sini disampaikan, Pak, mungkin ini sedikit keluar dari topik sistem, tapi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran ke depan, Pak Rizan. Itu suaranya putus-putus, gimana tuh Pak Rizan menyikapinya gitu? Kalau misalnya nge-zoom, kemudian suaranya putus-putus, mungkin ini bisa ditambahkan, mungkin koneksi mungkin ya Pak Rizan ya? Ya, saya kira kalau putus-putus itu masalah koneksi, Pak. Oh gitu ya. Bisa baik. jadi dari
dari partisipannya atau dari hostnya ya. Gitu ya. Kalau sejauh ini Mas Arjuna atau mungkin Bapak Arjuna, mohon maaf ini, kalau dari host di sini memang suaranya nyaman-nyaman saja, tidak putus-putus. Jadi mungkin ke depan bagi seluruh partisipan, teman-teman, Bapak Ibu, dalam upaya ke depan perjalanan pembelajaran online yang semesta hadirkan, mungkin bisa menyesuaikan, insya Allah. Semoga Tuhan memudahkan usaha kita untuk tetap senantiasa belajar, jadi bisa disikapi dengan mungkin mencari tempat yang koneksinya lebih lancar, mungkin kira-kira seperti itu. Itu untuk Mas Arjuna. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Keisha. Pak, apakah kemudian sekolah menggunakan sistem Classroom, EduNav, dan semuanya itu nanti akan terpakai selama pembelajaran, Pak, gitu ya. Gimana Pak Iya, Rizan? betul. Iya. Betul ya? Karena kita bekerjasama dengan ini ya, lembaga universal, jadi kita ada kaitannya dengan penilaian secara nasional juga, seperti itu. Gitu. Jadi ya. Jadi untuk sekolah pribadi sendiri, sekolah kita sendiri, yang EduNav, semua data-data yang berkaitan dengan penilaian di ini nasionalnya. Baik. Dan ini mungkin juga sebagai bentuk pelaporan kita juga kepada orang tua secara aktif by sistem mungkin ya Pak Rizan ya. Artinya orang tua pun juga bisa ngecek melalui akun EduNav yang dimiliki gitu. Baik. Selanjutnya Pak Rizan, kan nanti dalam insya Allah beberapa waktu ke depan nanti akan siswa baru akan memperoleh laptop nih kira-kira nih, device ya kira-kira ya. Kalau misalnya mau bawa laptop sendiri, boleh nggak itu? Yang digunakan untuk sistem EduNav dan Google Classroom lain gitu. Ini kaitannya dengan manajemen, Pak. Oh gitu ya? Ya, setahu saya di Semesta, kita tidak diperbolehkan untuk pakai laptop di saat KBM. Oke. Tapi di luar KBM, mungkin masih diperbolehkan, itu pun harus ada izin. Betul, nanti ada peraturan ya. Betul. Ya, jadi memang dalam proses pembelajaran nanti device yang digunakan ya sesuai dengan yang sudah diberikan oleh sekolah. Kemudian device lain yang dirasa mungkin di sini tulisannya sudah nyaman, kemudian udah enak, bisa dipakai buat ngedit foto, ngedit film dan sebagainya. Nanti akan ada peraturan pastinya, ada aturan di mana kemudian bagaimana teknis penggunaannya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin di beberapa waktu ke depan insya Allah akan ada juga semacam webinar, talk show interaktif juga berkaitan dengan informasi-informasi sekolah. Tetapi pada pagi hari ini kita fokus tentang SIS, EduNav System. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada juga yang bertanya, untuk akun siswa dan orang tua apakah dibuat dan diberikan oleh adminnya nantinya atau bagaimana ini Pak Rizan? Bagaimana Pak? Untuk username, untuk akun siswa dan juga orang tua, itu apakah nanti akan dibuatkan? Iya, nanti akan saya buatkan. Kemudian saya, kalau datanya sudah fix gitu, sudah fix lengkap, nanti saya buatkan. Kemudian saya bagikan ke wali kelas masing-masing, Pak. Baik. Wali kelas. Ya. Jadi nanti insya Allah melalui wali kelas dari siswa, dari Bapak Ibu semuanya, mungkin nanti bisa memperoleh akun EduNav setelah semua fix, data fix yang sekolah peroleh, insya Allah nanti akan segera dibagikan username, password, untuk kemudian nanti bisa digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian ada
pertanyaan lagi, saya kira ini hanya teknis saja untuk itunya, informasi yang ingin disampaikan. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan? Monggo, Bapak Ibu mungkin bisa bertanya. Halo, Pak. Halo, Pak. Silakan Pak Korib mungkin. Mau menambahi mungkin beberapa dari teman-teman masih ada yang bertanya tadi nanti beli atau gimana. Jadi laptop atau Chromebook-nya nanti udah termasuk dalam pembiayaan yang kemarin sudah dibayarkan orang tua. Jadi jangan khawatir, nggak usah beli di luar, nanti akan kita kirim insya Allah ke rumah masing-masing. Rencananya gitu. Kalau misalkan pembelajaran online sampai akhir. Jadi teman-teman juga kalau di rumah mau pakai laptop juga nggak apa-apa kan kalau di rumah. Kalau di sekolah nanti ada izin dulu. Jadi kalau misalkan mau laptop seperti yang Pak Rizan kemarin bilang hanya untuk misalkan kalau tim olimpiade misalkan harus butuh spek yang lebih tinggi itu bisa, yang penting izin. Karena nanti kalau nggak pakai Chromebook nanti kita nggak bisa nge-track nanti anak-anak ngerjain atau enggak, agak susah untuk di-tracknya kalau nggak pakai Chromebook. Baik. Iya, betul. Jadi Chromebook device-nya yang akan diperoleh itu sudah bagian dari paket ya, Pak Korib ya, yang akan diberikan ke siswa. Nanti kalau lulus bisa dibawa pulang. Oh iya gitu ya, bisa dibawa pulang. Baik. Di sini juga, begitu Pak Korib. Ada tambahan lagi mungkin, Pak Korib? Nggak ada. Tidak ada, Pak Rizan? Ada tambahan mungkin Pak, saya ada yang kelewatan. Silakan. Chromebook nanti salah satu kelebihannya itu nanti kita selain kita bisa mengontrol dari sekolahnya, kita bisa mengontrol siswanya, penggunaan oleh siswanya. Kita juga nanti bisa untuk keamanannya itu lebih bagus terjamin, daripada laptop biasa ya. Sebagai contoh itu misalnya hilang, nanti misalnya semoga aja nggak kejadian, misalnya kejadian Chromebook kalian hilang, kalian langsung lapor ke sekolah, ke wali kelas, kemudian wali kelas akan melaporkan ke saya, nanti akan saya disable Chromebook kalian. Nah, kebetulan kemarin itu ada satu kasus, jadi Chromebook-nya hilang, Pak. Gitu. Kemudian karena langsung dilaporkan ke saya, terus saya disable Chromebook-nya, jadi yang mencuri itu nggak bisa pakainya, nggak bisa pakai, karena nggak bisa pakai, terus dia jual. Kebetulan ini yang membeli itu orang baik gitu, kebetulan orang baik. Nah, kalau statusnya disable itu nanti di layar kalian ada alamat dari sekolah ataupun nomor telepon dari sekolah. Intinya ada yang alamat atau nomor yang bisa dihubungi dari pemilik Chromebook-nya. Karena ini Chromebook, meskipun ini Chromebook kalian, nanti di Chromebook-nya kalau kami disable nanti dibuat ada notifikasi atau notifikasi misalnya Chromebook ini milik Semesta School Semarang, silakan hubungi ini bagi yang menemukannya, ya seperti itu. Jadi alhamdulillah kemarin sempat hilang. Bisa kembali ya? Beberapa ya bisa kembali. Itu salah satu keunggulan dari Chromebook. Ya seperti itu aja Pak mungkin. Baik. Ya, yang perlu diingat berarti nanti misalnya ada kejadian hilang, kalian harus segera lapor supaya saya langsung nonaktifkan gitu. Ya seperti itu aja Pak. Siap. Baik, Pak Rizan, teman-teman semuanya, kalau mungkin kita lihat di layar chat di sini, kelihatannya ini masih banyak yang perlu dibahas, tapi di luar informasi tentang SIS atau EduNav yang pada pagi hari ini mungkin
berkaitan dengan peraturan, berkaitan dengan penggunaan smartphone, berkaitan dengan device dan sebagainya, mungkin nanti akan dirangkum, insya Allah informasi-informasi yang teman-teman sudah sampaikan di kolom chat di situ, nanti insya Allah akan terjawab di beberapa pertemuan yang akan datang. Kemudian perlu diketahui juga bahwa nantinya tetap akan ada informasi tentang bagaimana penggunaan device secara bijak, artinya meskipun ini milik kita, kemudian bagaimana penggunaannya, bagaimana arus komunikasi kita bersama teman-teman, itu mungkin juga bisa dipahami. Tetapi itu akan ada di sesi webinar selanjutnya, mungkin di pertemuan-pertemuan mendatang, insya Allah akan ada sesi seputar itu. Itu mungkin dari Pak Rizan. Sudah? Mungkin dari saya, Pak. Cukup. Pak Korib, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Iya, ini Pak, berkaitan dengan pengiriman, jadi ini Chromebook-nya sudah rencana minggu depan sudah sampai di sekolah semesta. Itu, jadi nanti akan diinstal oleh Pak Rizan dulu. Betul. Jadi nanti akan disesuaikan ID. Ya, perkiraan dalam sebulan 2 bulan ini semoga sudah selesai dan nanti siap dikirim. Insya Allah, insya Allah. Okay. Mohon doanya dari teman-teman semua. Baik, baik. Kelihatannya teman-teman itu sudah nggak pada sabar, kelihatannya di kolom chat itu kapan ini akan dikirim gitu kan? Ya, insya Allah semoga semangat ngechatnya itu nanti akan menjadi satu amunisi modal yang cukup besar buat kita menapaki pembelajaran yang ada di semesta. Selamat datang di sekolah asrama digital. Bukan begitu Pak Rizan? Yang canggih, yang mungkin nanti teman-teman insya Allah akan bersama-sama. Itu mungkin ada tambahan dari teman-teman? Ada yang mau menanyakan? Kelihatannya chatnya ini cukup banyak, tetapi informasinya cukup, ya namanya masih aroma-aroma liburan gini ya, ramai kelihatannya ini chatnya ini. Tetapi karena masih ada sesi berikutnya yang teman-teman nanti akan ikuti untuk Students Information System SIS pada kesempatan pagi hari ini, perlu sedikit dirangkum bahwa ini adalah satu media informasi online report perkembangan peserta didik bagi teman-teman juga bagi orang tua dari sekolah kepada ibu bapak dan teman-teman semuanya. Kemudian dari sistem ini juga harapannya bisa menjadi komunikasi yang aktif nantinya terkait dengan masalah akademik, terkait masalah non-akademik, informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan belajar anak selama di semesta. Kemudian meskipun di rumah pun juga tetap akan ada reportnya, jadi orang tua, Bapak Ibu jangan khawatir, nantinya insya Allah informasi tentang kehadiran, informasi tentang bagaimana kegiatan pembelajaran pun juga akan diinformasikan melalui EduNav sistem yang ada di semesta ini. Gitu. Kiranya pertemuan pada pagi hari ini, jika sudah tidak ada pertanyaan, semoga kegiatan pada pagi hari ini memberikan berkah dan manfaat untuk semua pihak, untuk orang tua, untuk teman-teman semuanya. Jika tidak ada yang ingin menyampaikan lagi, Pauline cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.